membuat kita tidak tenang. Dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Tidak ada yang membuat kita menderita selain dzalamtun nafsi, dosa yang kita lakukan. Maka sukacita. Kenapa Ramadan banyak yang kurang menggugah dan mengubah? Padahal ini kalau dalam bahasa teknologi shortcut, jalan pintas menuju ahli takwa. Pahala yang biasa-biasa, amal sunnah dianggap wajib, yang wajib 10.700 kali lipat, tidak ada di bulan yang lain. Artinya kalau kita ngarep-ngarep pahala, inilah bulan bergelimangnya pahala dengan mudah. Kalau kita ingin bersih dari dosa, ini dosa yang membuat habis dosa-dosa kita. Tapi orang yang munafik melihat dosa seperti lihat lalat yang ditepis begitu saja, tidak takut dia. Orang beriman lihat dosa seperti lihat gunung yang akan roboh menimpanya, selalu merasa terancam oleh dosa-dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang takwa itu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini, orang yang paling mantep ajeg menghadapi hidup ini apapun yang terjadi, orang yang hidupnya selalu ditolong oleh Allah menghadapi masalah sepelik apapun, seberat apapun. Dan orang yang takwa itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan rezeki pertolongan yang tidak pernah terbayangkan, tidak terpikirkan, yang tidak pernah ada dalam bayangannya, penuh dengan jamuan dari Allah. Makanya jangan iri kepada yang diberi dunia, iri yang diberikan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kalau sudah takwa bagaimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah beri jalan keluar. Tidak ada masalah yang gawat, tidak ada masalah yang rumit, pelik, berat, tidak ada. Tidak ada yang tidak mungkin dengan pertolongan Allah. Walaupun tidak terbayangkan, tenang saja. Ramadan. Pertanyaannya, apa yang membuat Ramadan kita kurang gemilang? Dua, lemah ilmu dan lemah jiwa. Lemah ilmu membuat kita tidak tahu ilmu apa ini. Tentu saja ilmu agama. Kurang ilmu agama tidak akan mengenal Allah. Tidak kenal Allah tidak akan tenang. Saudara, kalau naik pesawat sekian banyak orang, naik-naik saja, tenang di pesawat. Kenapa? Karena percaya kepada pilotnya. Kita tidak curiga, ini pilot sudah sekolah belum? Sudah dites urin belum? Pilot malamnya cukup tidur tidak? Kita percaya, percaya yang bikin tenang, benar? Makin percaya ke Allah, makin tenang. Bagaimana bakal percaya kepada Allah kalau Allahnya tidak pernah dipelajari?
Belajar agama, belajar mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal apa yang diperintahkannya. Itu agama tuh ada di sana yang membuat kita tahu, oh ini dia yang membuat saya bahagia, mulia, itu ada pada perintah Allah. Tidak belajar, tidak tahu, tidak mengerti. Ini dia yang dilarang Allah, ini yang bakal membuat saya celaka. Tidak belajar, tidak akan tahu. Makanya orang-orang yang jarang belajar agama karena sangat sibuk membuka HP 5,5 jam untuk terus menggeser-geser telunjuknya. Tapi setiap ada a'udzubillahi langsung digeser. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gak kuat semenit juga. Karena setan, godaan setan yang pertama adalah membuat kita tidak mau belajar agama. Karena sabda Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Silahkan jujur, berapa menit, berapa jam sehari kita belajar agama dengan sungguh-sungguh. Dari buka YouTube, TikTok dan sebagainya 5,5 jam, berapa menit kita membuka kajian dari ulama yang lurus, yang hanif. Yang bagaimana banyak yang ceramah di YouTube nih, lucu-lucu, terpingkal-pingkal saya dengar ceramahnya. Insya Allah banyak yang baik. Tapi kalau boleh menganjurkan, cari selain berguru ya, kepada guru yang mengamalkan min husni islamil mari tarkuhu malayakni. Di antara kualitas keislaman seseorang, dia tidak melakukan perbuatan yang tidak manfaat. Kalau mau cari guru, cari ulama, lihat dan simak yang perkataan perbuatannya tidak sia-sia. Setiap bicara berisi, tiap berbuat bermakna. Kalaupun lucu, lucunya tetap ada hikmahnya. Mintalah kepada Allah supaya diberi guru yang membuat kita yakin kepadanya, yang membuat kita mengenal jalan yang Allah ridhoi, dan kita tidak tersesat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Minta. Kenapa sholat kita jarang khusyuk atau jarang sekali khusyuk? Jawab. Jarang. Tahu penyebabnya? Lemah ilmu sholat. Kita bekal sholat kita zaman SD, zaman TK, kita nyaris tidak tahu arti bacaan sholat. Jadi sholat tidak khusyuk itu diantaranya lemah ilmu. Coba sekarang saya mau ngetes. Tuh sudah meriang hadirin. Lihat tangan ini langsung. Kenapa ujuk-ujuk wirid? Kita doa iftitah tidak mengerti. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tidak paham, kita hafal. Jadi baca itu tidak ada kontak ke Allahnya, paling kontak ke hafalan. Padahal semua bacaan sholat itu zikrullah.
Tapi kita baru sampai ke bacaan. Ada yang selama sholat tuh fokus kepada makhraj dan tajwid, kepada tahsin saja. Bahkan kadang menilai seseorang dari tahsinnya. Ah iya mah, itu benar, kurang bersih haknya. Padahal yang bersangkutan, yang haknya kurang bersih itu sangat berbakti ke orang tuanya, sangat banyak sedekahnya, sangat banjir air mata taubatnya. Berarti yang suka merendahkan orang, bukannya mengajari, itu sudah terpedaya oleh ilmunya, bukannya membuat bersih hati, malah kotor hati. Hati-hati guru-guru tahsin, itu posisi yang mulia, mengajari orang baca Quran. Tetapi mengajari Quran adalah untuk bersih hati, bukan untuk jadi kotor hati. Kenapa sholat tidak khusyuk? Dan tidak ngerti. Makin panjang bacaan imam, makin banyak rencana kita yang tersusun rapi. Barang-barang yang hilang jadi ketemu. Kenapa? Lemah ilmu. Ramadan ini selain memperbanyak sholatnya, pastikan belajar tentang ilmu sholat. Tanpa tambah ilmu pemahaman sholat dan bagaimana sholat yang benar, sholat kita efeknya tidak kuat. Karena harusnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa membuat rem pakem dari perbuatan maksiat, keji dan mungkar. Sholat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat kita bagus, urusan kita dibuat bagus oleh Allah. Maka Ramadan ini bagus sekali ikut sholat, tetapi kalau tidak dengan pemahaman ilmu yang baik, taraweh itu beban. Tarawehnya mau yang berapa rakaat? 11, 23. Jujur ya, jangan yang langsung soleh, asli aja dulu. 11 atau 23? Imamnya baca Qur'annya yang 11 tuh ingin yang panjang-panjang, 1 rakaat 1 halaman atau 1 lembar, atau yang ringkas tapi indah. Tapi indah tuh pelengkap saja Pak, aslinya ringkas. Belum aja sholat sudah malas ya. Kenapa taraweh makin lama makin berkurang? Pasti karena enggak ada nikmatnya dalam sholat. Beban bagi orang yang tidak paham. Sesuatu yang menyenangkan, yang nikmat itu kita ingin. Sesuatu yang jadi beban kita tidak ingin. Harusnya sholat itu kebahagiaan, tapi karena lemah ilmunya, maka imam bacaannya panjang, ada yang jengkel. Nah, teruku wae. Tuh. Nambah nih. Jadi sambil tarawih teh ambek-ambekan. Ah, imam ya mah kacau ya. Astagfirullah. Tolong Ramadan ini pastikan perbaiki ilmu tentang sholat, ilmu bacaan sholat, termasuk ilmu Al-Quran yang suka kita baca dalam sholat. Tidak paham, sulit menikmati, sulit sholat khusyuk. Ilmu apa lagi? Kita Ramadan itu bulan interaksi dengan Quran. Hampir setiap himbauan baca Quran, khatamkan Quran, itu semua bagus. 1 huruf 1 kebaikan dikali 10.
Alif lam mim itu 3 huruf, 30 kebaikan di bulan lain. Di bulan Ramadan bisa 300, bisa 21.000 kebaikan dari alif lam mim. Tergantung keikhlasan. Pahala. Tapi kalau kita paham dengan artinya, maka selain dapat kebaikan pahala, juga dapat hidayah. Ini yang paling penting, petunjuk. Ada orang yang hanya 1 ayat Quran berubah hidupnya. 1 ayat, dia gelisah terus. Apa yang membuat saya bisa tenang? Pas ketemu ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub, camkan, hanya dengan ingat Allah hati akan tentram. Ini dia. Selama ini saya segala diingat kecuali Allah. Ingat ke selain Allah, kalau tidak hati-hati jadi penyakit. Dan ingat kepada Allah, itu obatnya. Ada ibu-ibu setoran, jangan nyebut ibu-ibu nanti suudan. Seseorang yang berkerudung, ada seseorang yang setoran, alladzina yunfikuna fis sadra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallah. Bagaimana? Anak-anak, kalau ibu ngaji dengerin, jangan sampai ngobrol kayak gitu. Beliau tidak tahu yang dibaca itu ciri orang bertakwa. 1, senang berinfak, lapang dan sempit. Yang kedua, bisa menahan amarah. Beres ngaji ngambek hadirin. Ya ayyuhalladzina amanu dzanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallah. Gak nyangka loh Bu, tetangga kita yang sebelah itu, kenapa dia jarang ikut ke majelis taklim? Ibu tahu gak sih gimana hubungan dia dengan suaminya? Atau dia banyak cicilannya? Enggak loh Bu. Hati-hatilah Bu, jangan deket-deket sama dia. Tahu gak yang dibaca barusan? Dilarang berburuk sangka, dilarang cari-cari aib, dilarang ngobrolkan orang. Hafal benar bacaannya, merdu suaranya, tapi itu dia gak mengerti, lemah ilmu. Mari Ramadan ini perbaiki tahsinnya, bacaannya dengan baik. Perbanyak baca Al-Quran sambil khatamkan juga terjemahnya. Setuju? Ilustrasi barusan sebetulnya diharapkan cukup untuk menyadari betapa sering kita menghatamkan tapi tidak tahu maknanya. Kita kehilangan satu kelebihan mukjizat Al-Quran, hidayah. Ayo maksudnya Ramadan ini jangan sibuk fokus ke ibadah saja, tapi harus juga perbaiki ilmunya. Sepakat? Bulan Ramadan bulan memperdalam ilmunya supaya ibadahnya benar dan nikmat. 2, ini lemah jiwa. Ada sakit jiwa, ada lemah jiwa.
Apa sih lemah jiwa? Lemah, dia tidak berdaya untuk menggerakkan dirinya untuk melakukan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jajan, dia tahu itu sholat itu wajib. Di masjid sudah azan, dia tahu orang yang sholat ke masjid, apalagi laki-laki, itu benar-benar diharuskan, pahalanya melimpah, kebaikannya banyak, tapi lemah jiwanya, kalah oleh malas. Kenapa ke masjid cuma sedikit? Sholat subuh makin dikit, kalah jiwanya oleh ingin tidur, malas keluar. Tapi lemahnya itu untuk yang disukai Allah. Kalau yang disukai nafsu, dia semangat. 4:30 sudah nyiapkan sepeda. Orang masih baru selesai di masjid, dia sudah siap dengan sepatunya, gaya. Yang mau jogging sudah siap lari. 10 km kuat, 50 km bersepeda kuat, push up kuat, pull up kuat. Tapi ke masjid 50 meter tidak kuat, ngeyepek kadean. Kenapa? Lemah. Apa artinya kuat fisik kalau ibadah tidak kuat? Bukankah Allah memberikan kekuatan fisik agar kita kuat ibadah? Berarti olahraganya tuh nafsu. Mikir semua. Halo? Kenapa saudara jadi melongo begini? Saya jadi merasa bersalah. Lemah. Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, langsung WA masuk, berhenti tuh baca Quran, lebih sibuk balas. Ternyata di sana ada link, buka YouTube-nya, buka terus aja begini. Lemah. Saudara lihat, semua berita-berita tentang kejahatan yang ditangkap, kemaksiatan, kelalaian, semuanya gerbangnya adalah nafsu. Kalah oleh nafsunya, lemah. Benar? Makanya ihtisaban itu di sini nih. Maaf ya, kasus sampo, sudahlah, nggak usah dikomentari. Mending zikir hadirin. Sih katanya yang menggoda nyebut sampo. Kenapa? Lemah diperbudak amarah. Betul? Kisah cinta di Laut Cina. Udah, nggak usah senyum. Saya juga tahu saudara pengen ketawa ya. Ini apa ini? Kalah oleh syahwat. Profesor, doktor ditangkap. Rektor titik-titik diduga korupsi. Kalah oleh apa? Nafsu, tamak terhadap duniawi ini. Semua yang bermasalah itu orang-orang yang kalah oleh nafsunya. Kita tidak bisa tahajud, sama kalah itu. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Karena nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Illa ma rahimar rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Surat Yusuf ayat 53. Kenapa
kolesterol meningkat. Apa? Nafsu. Jalan tah diminum, nasi goreng pagi siang malam, mie godog, mie kocok. Kenapa asam urat meningkat? Nafsu. Gula darah, nafsu. Dan keperluan kita tuh tidak sama dengan keinginan nafsu. Simpel keperluan kita tuh hadirin, tapi nafsu yang membuat ribet itu. Benar? Maka Ramadan ini kita targetan taklukkan nafsu. Sepakat? Maaf kalau ceramahnya seperti ini, tapi saya kira ini esensinya penting. Saum itu adalah menaklukkan nafsu kita. Bukan supaya tidak punya nafsu, tapi nafsunya hanya ada di jalan yang Allah sukai. Mulai dari mana? Bebas. Tapi yang sangat merusak sekali ibadah kita, mata. Bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, kurang lebih demikian sabda Rasulullah SAW. Ilustrasinya bergaul dengan pandai besi bau bakaran atau terperciki bakar. Artinya kalau kita punya kawan dekat, kita akan mengikuti kawan kita. Sekarang siapa kawan kita yang terdekat? Bukan manusia. Nih, internet. Kita tidak punya kawan yang 5,5 jam nempel terus ke kita, ya kan? Enek kita kepada dia, ya. Lagi makan dia ikut makan, ini ikut terus. Berapa banyak zina mata di sini, Di luar kita nggak berani natap lawan jenis, di sini dibongkar lawan jenisnya. Istri teman cakep gak berani lihat karena takut digaplok. Tapi istri teman dipotretnya, dipelototin. Bertekadlah dan mintalah kepada Allah agar kita bisa disiplin. Ya Allah, berikan kekuatan saya. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa'i wal adwa'i. Berlindung kepada Allah dari mungkarnya akhlak, amal, nafsu. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakhiha anta maulaha anta khairu man zakaha anta maulaha anta waliyuha wa maulaha. Minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan jiwa yang takwa dan bersihkanlah. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa ini. Engkaulah yang menjaga dan memeliharanya. Jarang kita minta begitu, ya. Benar? Tahu kenapa? Karena belum hafal. Hafal juga belum tentu ngerti. Minta, hadirin. Tidak ada yang bisa mengubah akhlak kita selain Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkannya illa anta, selain engkau. Wasrif anni sayi'aha, dan palingkan diriku ini dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan diri ini dari akhlak buruk selain engkau, ya Allah. Allah. Sambil doa dan minta. Disiplinlah, hadirin. Karena bukan cuma kita yang lihat HP ini. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di hati. Ayo, siap tidak nih? Lawan HP, lawan nafsu melihat yang tidak halal.
Rambut wanita yang tidak mahram bukan tidak halal buat kita dilihat. Kenapa jadi pada nunduk begini? Sudah tahu saudara yang suka lihat tayangan tidak baik cirinya? Cirinya di kukunya ini ada putih-putihnya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kenapa pada lihat kuku? Ada yang pengen lihat tapi ditahan jadi begitu. Jaga mata, tundukkan pandangan. Tidak ada riwayat sholat nikmat, munajat lezat bagi orang yang mengumbar pandangannya. Sudahlah, jangan nyiksa diri. Telinga juga, karena gerbang hati dari mata dan telinga. Sudah, tidak usah segala didengar. Liburlah mendengar apapun yang sia-sia. Lebih baik cari ilmu. Kalau kita belum bisa berbahasa Arab, cari ulama yang ceramah bahasa Arab, biar akrab telinga kita. Sambil baca terjemah, dapat ilmunya, kemampuan kita meningkat. Daripada lagu sia-sia, apalagi lagu maksiat. Oh, jangan rusakkan pahala dengan dosa. Bagaimana kita nahan lapar, mata berzina, kan? Telinga bergibah, saum. Siap, bertekadlah. Udah nggak usah terlalu banyak dengar cerita ini itu. Tidak harus kita segala dengar. Yang harus itu mendengar yang nambah iman dan mendengar yang jadi amal soleh. Dan nggak usah ikut campur ngobrol-ngobrol ngalir ngidur. Saum apalagi di bulan Ramadan. Saum mulut dari maksiat dan sia-sia. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Hingga tidak istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah lisannya. Ini rumusnya hadirin. Iman istiqomah kalau hatinya istiqomah. Hati istiqomah kalau lisannya terjaga istiqomah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin bahwa setiap perkataan ini didengar oleh Allah, dan hari akhir, yakin perkataan ini akan ketemu nanti dalam hisab di hari akhir. Pilihannya diam, berkata baik, atau diam. Mau tahu siapa orang yang tidak bahagia? Gampang. Lihat, kalau ada orang yang segala celetak-celetuk, segala bunyi aja, tidak dipikir dulu, tidak dipertimbangkan dulu, segala dikomentari. Ada yang lewat dikomentari, segala diceritakan, seakan bunyi saja. Ketahuilah orang ini adalah orang yang kurang atau tidak bahagia. Kenapa? Karena yang bahagia itu ada pada yang Allah sukai. Yang Allah suka itu berkata baik atau diam. Makanya hati-hati nih rekan-rekan, Ramadan ini tiap mau bicara, pikirkan, pertimbangkan, rasa-rasakan. Syaratnya 3. Kalau niatnya benar tidak nih, apa niatnya? Asal bunyi, pengen pamer ilmu, pengen pamer
Amal, kalau merasa niatnya belum mencari ridho Allah, diam, aman, gak bicara. Yang kedua, isinya, kontennya, apa nih perkataan ini, isinya apa, benar atau tidak, ilmu atau berita, ini benar tidak nih, bisa dipertanggungjawabkan tidak. Kalau tidak yakin berita dan ilmu ini benar, diam, isi. Dan yang ketiga, efek akibatnya apa nih, perkataan saya ini dampaknya apa, Allah jadi suka atau Allah jadi murka, jadi pahala atau jadi dosa, orang jadi bahagia atau jadi menderita, orang jadi dapat ilmu atau jadi tersesat. Pikirkan sebelum bicara, pertimbangan apa nih dampaknya. Kenapa saya harus nyebut endut padahal namanya Asep misalkan? Apa karena dia gendut? Kenapa kita nanya berapa kintal? Kenapa? Tidak boleh setiap kata keluar tanpa pertimbangan. Pikirkan. Kalau belum bulat yakin manfaatnya baik, diam. Enak. Kalau kita diam, aman. Diam, nyaman. Loh, dari tadi ngomong terus. Terus mau ngapain saya duduk diam di sini? Memang tugasnya lagi bicara baik, insya Allah. Berusaha baik. Gak apa-apa dianggap bodoh, gak apa-apa. Gak apa-apa dianggap kuper, gak apa-apa. Daripada bicara kita merusak hati dan ujungnya merusak iman. Saum mulut, saum celetak-celetuk, walaupun gatal, garuk mulutnya, balur pakai saya takut dipraktekkan nanti dosa saya. Jangan. Pengen celetak-celetuk, diam. Tidak usah segala dikomentari, dengar baik-baik, diam. Walaupun gak kuat, diam, jangan banyak komentar. Kecuali yakin yang 3 tadi, niat, isi, dan dampaknya. Jangan banyak ngobrol, kecuali dengan sangat hati-hati. Banyak ngobrol, banyak tergelincir kata, tergelincir niat, bisa nyakitin orang, bisa habis pahala. Ngobrol tuh bahaya, apalagi cerita tentang diri sendiri, kecenderungannya di mark up, dilebih-lebihkan. Kalau udah cerita saya, keluarga saya, anak saya, pengalaman saya, kecenderungannya di upgrade, dilebih-lebihkan, dusta, jadi dosa. Jangan debat kusir. Ini saya mohon maaf, kusir ya, saya tidak berniat menyinggung beliau. Apa debat kusir? Yang ngomong segala diperdebatkan. Katanya Ronaldo sekarang main, mau ngapain ngomongin Ronaldo? Kenal enggak? Sepatu sepak bola juga enggak punya, kaos kakinya juga. Yang diobrolin sepak bola. Emang enggak boleh? Boleh, cuma mau apa? Berapa sih umur Madonna? Ngapain ngomongin Madonna begitu? Gak usah segala diobrolkan. Kalau kira-kira ada orang yang suka ngomong, pengen menang sendiri, biarin. Maaf ya, saya mau ke toilet, biar dia menang, gak ada yang dengar. Jangan bertengkar. Kalau ada orang yang ngomong jelek ke kita, bagaimana? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang jahil yang kata-katanya tidak baik, ya udah pasti ada yang begitu.
mungkin di jalan, mungkin di rumah, mungkin di kantor. Qalu salaman. Katakanlah saya sedang saum. Hei monyet lu. Bukan. Punten. Saya sedang saum ya. Kenapa disebutin saya sedang saum? Ada ulama yang mengatakan supaya ke diri sendiri menahan diri. Saya lagi saum nih. Dan kepada yang menghina supaya dia tahu saya bukan takut sama kamu, cuma saya lagi mematuhi perintah Allah. Nanti tunggu kalau sudah buka saya mau taraweh gitu. Ada ibu-ibu, bu, ada ibu-ibu nggak sih? Ibu mau bahagia, jangan banyak bicara ya bu. Makin banyak bicara ibu makin tidak bahagia hidupnya. Bicaralah kalau yakin bicaranya baik. Udah mending zikir saja, mendingan istighfar. Halo, jangan marah-marah. Mau ngapain? Ciri orang takwa, ciri ahli sorga, wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah. Bukan tidak punya rasa marah, tahan. Setuju? Jangan sebel ke orang. Wal afina 'anin nas, maafkan. Pokoknya Ramadan ini habis semuanya, kita maafkan. Tapi dia udah maafkan. Mau ngapain capek-capek ingat orang yang sebel ke kita sedang dia lagi tidur? Maafkan. Maafkan. Kenapa memaafkan? Karena Ali Imran 134 ciri ahli takwa itu adalah memaafkan. Wal 'afina 'anin nas. Maafkan sebelum orang minta maaf. Punya kertas selembar, ada yang bisa bantu? Dek, nggak apa-apa. Aduh maaf ya dek, ini bakal rusak kertasnya, nggak apa-apa dek. Ridho, siapa namanya dek? Hafiz, semoga jadi hafiz Quran yang bisa mengamalkan dengan ikhlas dan mendakwahkannya. Ya, amin ya rabbal alamin. Udah, yang lain tidak usah ngasih kertas, sudah selesai. Saya lihat sebuah tayangan begini, seorang guru ini niru dari tayangan itu. Coba bully kertas ini, bebas. Dasar sudah soleh ngebully kertas. Nggak ada yang berani berkata jelek, takut kualat. Ini mah perumpamaan. Bully luar biasa hadirin. Ngomong aja yang jelek tentang kertas ini misalkan. Cik, Egi bolong. Ada lagi? Hah? Yang benar kalau mau bicara jangan bikin saya kehilangan kesabaran hadirin. Apa dek? Jelek. Ada lagi? Hah? Tipis kamu, bolong-bolong. Apa lagi? Lemas, riksak. Beginilah hati orang sesudah dibully, sesudah banyak dikata-katai. Seperti ini hati orang yang tadinya bagus, seger. Terus kita datang, maafin saya ya, saya tadi khilaf. Oh iya, nggak apa-apa. Punten atas perkataan saya. Oh iya. Alhamdulillah, nggak apa-apa, saya maafin. Akhirnya dia kembali seperti ini. Tapi tidak pernah bisa seperti semula. Bagus perumpamaan ini ya. Saya meniru seseorang. Nih gini kalau suka ngomong tidak baik ke orang. Walaupun sudah memaafkan, tapi untuk beres seperti semula itu susah. Tapi kita harus kembali seperti semula. Maafkan saja.
Jangan ada bicara jelek dengan orang lain. Orang punya kelebihan dan si itu teh pelit bisa orang mah. Lihat wajahnya. Teu kuat orang ningali si eta teh geuleuh. Dan tidak ada orang ngomong jelek dengan wajah bagus. Geuleuh orang ngomong. Pelit pisan si eta teh, kurang ajar dasar monyong. Enggak ada perkataan jelek wajah jadi bagus, tidak nyambung hadirin. Kalau mau bicara tentang orang lain, bicara kebaikannya. Apalagi yang sudah meninggal, jangan bicara keburukan. Bicara yang baik-baik saja. Apalagi kalau kita pernah gibah kepada seseorang, kita pernah bicara jelek tentang seseorang, maka bicaralah tentang kebaikan dia. Sebarkan, doakan kebaikan. Dan yang terakhir, alhamdulillah, yang ngobrol pasti lihat ke sini. Kenapa diam? Orang yang ngobrol lemah jiwa. Dia tidak kuat mendengarkan kebenaran. Karena godaan setan yang pertama dan utama adalah menghalangi orang mendapatkan kebenaran. Yang kedua, dihalang-halangi, tidak mau mengamalkannya. Kalau mau ngobrol sendiri saja. Karena kalau kita ngajak ngobrol orang lain, dosanya jadi bertambah, membuat yang diajak ngobrol tidak bisa mendengarkan kebenaran. Kalau tadi minal jin natiwan nas, jadi kita yang jadi setannya, yang merusak orang lain, tidak dapat kebaikan. Jadi yang ngajak ngobrol hati-hati ya. Biasanya yang ngobrol di sini yang baru tahu atau sudah tahu lemah jiwa. Terakhir Bapak Ibu, riadoh yang bisa membersihkan hati adalah stop berharap dari makhluk. Sebisa mungkin jangan minta-minta. Udahlah, semua nikmat itu milik Allah. Semua nikmat itu ada dalam genggaman Allah. Semua nikmat hanya bisa datang ke kita dengan izin Allah. Jangan berharap dari makhluk. Makhluk tidak bisa memberi apapun tanpa izin Allah, tanpa digerakkan oleh Allah. Stop berharap. Termasuk ke istri, ke suami, ke orang tua, jangan berharap apa-apa. Kalau ingin apa-apa, minta ke Allah dulu. Kalaupun terpaksa kita harus minta ke orang, cuma mulut, hati kita yakin Allah yang menentukan. Cirinya apa? Cuma mulut, tidak ada gelisah dan tidak ada kecewa kalau kita tidak diberi. Kalau hati bersandar ke makhluk, galau, giliran tidak ada takdirnya, kecewa, marah, sakit hati. Jangan minta-minta sekuat tenaga. Akan ada saat kita memerlukan bantuan orang lain, ya. Tapi sebisa mungkin jangan minta tolong ke anak, apalagi ke orang tua, ke teman. Sahabat Nabi sedang naik kuda, jatuh cambuknya, turun sendiri ambil cambuk, tidak mau menyusahkan siapapun. Sebisa mungkin, walaupun akan ada saat-saat kita minta tolong ke orang, pastikan yang dimintai tolong itu sukacita. Kalau kelihatan berat-berat, jangan jadi baik ke orang-orang yang kaya, saudara yang kaya, di WA-in,
kabar Om? Wah, luar biasa baiknya. Kata orang Om tuh kalau Ramadan tuh bercahaya. Terus itu pengen ditraktir, pengen dikasih gonimah. Jangan, hadirin, jangan ngarep-ngarep apa-apa. Saya ingat sekali nasihat guru dulu sebelum wafat. Jangan pernah berharap dari makhluk. Percuma, membuat hati tidak tenang, izzah turun. Allah akan cukupi tanpa harus minta-minta. Allah tahu keperluan kita, dan Allah lah yang menguasai semuanya. Alhamdulillah. Teori mudah, praktek harus dilatih. Ini sudah. Oh maaf hadirin. Terima kasih hadirin. Pondok Pesantren Darut Tauhid membuka penerimaan santri baru program tahfiz Al-Quran untuk putra-putri. Pilihan program santri mukim takhasus, kuotanya hanya 250 ya. Santri mukim STQ plus pendidikan paket B dan C. Ini untuk SMA yang mau ngapal Quran tapi ingin tamat SMP SMA lewat paket ya. Dan santri mukim mahasiswa sambil kuliah tinggal di sini tapi sambil menghafal Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang minat silakan daftar ya. Ini nomornya. Coba, ini kekuatan ingatan. 80878. Tunggu dulu. 250 22225. Jawab. 0878 250 22225. Luar biasa Egi. Mau daftar enggak Egi? Itu dia, saya bagian ngapalin katanya. Ngapalin nomornya. Dihisab Egi, minta maaf Egi atas. Dimaafkan tidak? Harus dimaafkan sebelum minta maaf ya. Coba minta maaf, coba ngancam lagi. Apalagi ini calon suaminya di sini nih. Program pendidikan pernikahan dan latihan perjodohan. Santri siap guna. Astagfirullah, astagfirullah. Ini bagi saudara yang mau ikut SSG ya, silahkan datang hari Sabtu besok pembukaannya. Insya Allah hadir Sabtu besok. Pendaftaran gelombang 3 tanggal 2 sampai 16 Maret. Silakan datang, siap latihan. Masya Allah sudah 16 angka, 46 angkatan. Ayo hadirin sekalian, jangan sia-siakan waktu. Alhamdulillah udah ya. Ada lagi? Cukup. Dapatkan doa. Masya Allah, ini lagi sangat ingin bisa dapat doa ini. Dan qadarullah, doa ini Ibnul Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, salah satu doa yang sangat agung agar kita bisa selalu semangat. Ini doanya, Allahumma inni as'alukal azimata ala rusdi wal ghanimata min kulli birr. Ini doanya, ya Allah, hamba mohon kepadamu tekad untuk beramal soleh, azimata ala rusdi wal ghanimata min kulli birr, dan pahala dari setiap kebaikan. Ini doa penting. Allahumma inni as'aluka azimata ala rusd wal ghanimata min kulli albir, min kulli bir. Ya Allah, hamba mohon kepadamu tekad yang menggebu untuk beramal soleh dan pahala pada setiap kebaikan. Ini luar biasa. Ayo hadirin, minta terus kepada Allah ya.
Terima kasih sudah lewat jam 9. Ini seperti sebelum Covid lagi, penuh. Alhamdulillah. Bagi seorang penceramah, sedikit atau banyak sama saja. Yang menilai cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bisa menjadi jalan manfaat banyak, akan dapat pahalanya. Kalau tidak hati-hati, bicara salah, banyak yang dengar, akan banyak pula dosanya. Maka pertimbangkanlah setiap perkataan, pikirkan baik-baik, rasa-rasakan, supaya setiap perkataan diterima oleh Allah, dan Allah lah yang memasukkan ke hati siapapun. Penceramah tidak bisa mengubah siapapun. Penceramah harus berusaha agar dia disukai Allah. Selebihnya Allah yang menggugah siapapun yang Allah hendak gugah. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Kita baca Al-Quran sambil berinfak, ya. Dan bagi yang akan ikut itikaf, insya Allah nanti malam Qiyamul Lail, semoga mustajab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Silakan petugas. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika nastaghits, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin. Ya Allah, jadikan kami menjadi ahli taubat yang benar-benar taubat nasuha, taubat yang Engkau terima. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang bisa mensucikan diri ini, Ya Allah, dan jadikan kami menjadi hamba yang bisa beribadah dengan benar, dengan baik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa, ya Allah, ampuni sebusuk apapun diri-diri kami, ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni, ya Allah, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni, ya Allah, maksiat yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, yang tidak sengaja, maksiat yang sengaja. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni, ya Allah, berikan kami kekuatan menjauhi dosa. Berikan kami kesanggupan menghindari maksiat. Tolong, ya Allah, agar kami bisa menjaga pandangan ini dari apapun yang Engkau haramkan. Tolong, ya Allah, agar kami bisa menjaga lisan ini. Jadikan lisan ini hanya bicara baik. Ya Allah, tolonglah agar kami bisa menjaga hati ini. Jadikan hati ini hati yang Engkau sucikan, ya Allah. Tiada yang dapat mensucikannya selain Engkau. Anta maulaha, anta waliyuha. Ya Allah, karuniakan kepada kami akhlakul karimah, la yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjukkan selain Engkau. Wasrif anna sayyaha, dan palingkan hati ini dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan selain Engkau. Ya Rabb, beri kami umur di bulan Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini menjadi jalan bakti kami kepada ibu bapa kami, jalan kebahagiaan dan kemuliaan dunia akhirat orang tua. Jadikan Ramadan ini, ya Allah, menjadi jalan kami dapat membalas kebaikan guru-guru kami yang menjadi jalan ilmu dan hidayah darimu. Ya Allah, jadikan Ramadan ini benar-benar mensucikan hati kami, memuliakan akhlak kami, menjadi bekal agar kami bisa pulang selamat berjumpa denganmu, ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang luas dan manfaat, mampukan kami mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqamah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat, ya Allah, wal afiyah, sehingga semuanya bisa ibadah dengan sungguh-sungguh. Cukupi kami hanya dengan rezekimu yang halal dan barokah. Cabut dari diri kami segala kebakhilan, ya Allah.
berikan kepada kami ringan dan nikmatnya sedekah. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran, rahmati kami semua dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran menjadi imam, menjadi hidayah dan cahaya bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami dengan Al-Quran jikalau kami lupa. Ajarkan kami dengan Quran-Mu ya Allah dikala kami tidak tahu. Rizkikan kepada kami bisa tilawah siang malam ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, indahkan diri kami bizinatil Quran, dengan keindahan Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami ahli surgaku, ahli surgamu dengan syafaat Al-Quran, dan selamatkan kami dari bala dunia wal azabil akhirah, dan azab akhirat bi hurmatil Quran, dengan kehormatan Al-Quran. Ya Rabb, berkahi Ramadan ini bagi kami semua. Terima amal-amal kami, jadikan bekal kami husnul khotimah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang hadir ini Engkau kecewakan. Bagi yang sakit sembuhkan, bagi yang belum punya jodoh berikan pendamping terbaik, bagi yang kekurangan cukupi ya Allah, bagi yang dililit hutang lepaskan ya Allah, bagi yang resah gelisah bahagiakan ya Allah, bagi yang terancam lindungi ya Karim. Berikan jalan keluar terbaik dari segala urusan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu adalah hak dan kewajiban kita bersama. Oleh karena itu, Nisa Sekolah hadir untuk membantu menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. Sahabat, jadilah jembatan cita-cita anak bangsa dengan menjadi orang tua asuh mereka. Setiap ilmu yang mereka amalkan, insya Allah akan menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir kepada kita. لبيك اللهم لبيك. Ramadan sebentar lagi. Saat Ramadan datang, berumrohlah, karena umroh di bulan Ramadan senilai dengan pahala haji. Daftarkan umroh Ramadan bersama MQ Travel. Keberangkatan di bulan April 2023. Tersedia pilihan program itikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Follow Instagram kami @mqtravelofficial atau hubungi nomor hotline kami di 0812 900 90011. Yuk daftar umroh Ramadan bersama MQ Travel.
Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian Marifatullah. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media Aagim di Instagram @aagim, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @aagim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sahabat. Jazakallah khairan katsira.